yang kejadian terakhir ya. Anak saya dilempar sama anak angkatnya dia pakai asbak sampai jidat anak saya bocor tuh. Pas saya lihat videonya, penyakitnya aneh. Saya kaget Pak, luar biasa. Keluarga harusnya jadi rumah dan tempat kembali paling aman bagi anak-anak. Namun, nyatanya tidak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga bulan Juli 2025 merekam 13.000 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana rumah tangga menjadi lokasi kejadian terbanyak. Komisi Perlindungan Anak mencatat terjadi sebanyak 2.031 kasus pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2025. Dengan identifikasi lingkungan keluarga menjadi lokasi yang paling rawan bagi anak-anak. Mirisnya lagi, orang tua menjadi pelaku kekerasan yang paling banyak dilaporkan sepanjang tahun 2025. Masihkah rumah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk kembali? Menurut kami sudah sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kita melihat bahwa seharusnya orang-orang yang terdekat, yakni keluarga, orang tua adalah mereka yang melindungi anak secara langsung dan itu yang pertama. Tetapi ternyata malah justru berbeda. Data di KPAI memang pelaku felisida ini paling banyak adalah itu tadi ya, ibu baik ibu tiri, ibu kandung, kemudian ayah, kemudian ayah ini bisa ayah tiri, ayah kandung, bahkan juga ada paman begitu. Nah, ini semua terjadi karena memang banyak faktor dan menurut kami kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Masih segar dalam ingatan, pilunya hati seorang ibu ketika buah hati yang hilang selama 8 bulan akhirnya kembali, namun dalam sebuah peti. Hasil penyelidikan menyimpulkan bocah 6 tahun itu meninggal di tangan ayah tiri. Bahkan jasad kakunya sengaja disimpan dalam mobil di garasi selama 3 hari. Sebelum akhirnya dicampakkan begitu saja di tempat sejauh 47 km di Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Alvaro Kiano Nugroho jadi korban pelampiasan amarah sang ayah tiri lantaran cemburu pada sang ibu. 6 Maret 2025, usai mengaji, bocah 6 tahun itu dijemput paksa hingga penghilangan nyawa dan kembali dalam wujud kerangka. Apa yang terjadi pada Alvaro merujuk pada satu istilah muram dari hasanah kriminologi yakni felisida, yaitu pembunuhan anak oleh orang tua atau pengasuh terdekat. Nestapa itu terulang lagi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang bocah berusia 12 tahun harus meregang nyawa usai mendapatkan siksaan bertubi-tubi dari sang ibu tiri. Sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Ia adalah NS, baru duduk di kelas 1 sekolah menengah pertama di sebuah pondok pesantren. Rumah sejatinya jadi tempat pulang bagi NS kala menghabiskan libur jelang bulan Ramadan. Nahas, bocah 12 tahun itu tak dapat menyaksikan sukacita bulan puasa karena ia harus berpulang lebih cepat ke hadapan Yang Maha Kuasa. NS mengalami luka parah di sejumlah bagian tubuh diduga akibat kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Berbagai dugaan penyebab kematian NS terus bermunculan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Tim Expos mencoba mengikuti jejak penderitaan NS di Sukabumi, Jawa Barat. Perpisahan kedua orang tua memaksa NS harus tinggal bersama keluarga baru sang ayah sejak berusia 7 tahun. Sejak saat itu, NS jarang bertemu sang ibu yang tinggal terpisah meski masih dalam satu kota. Lepas dari bangku sekolah dasar, NS bercita-cita menjadi pemuka agama, kemudian melanjutkan pendidikan di pesantren. Belumlah genap 6 bulan menimba ilmu,
hidup NS pun harus berakhir tragis di tangan sang ibu tiri. Kematian NS begitu banyak menuai perhatian publik. Selain melibatkan anak, kasus ini terus membuka tabir konflik keluarga yang ternyata belum usai. Kini, kedua belah pihak ayah dan ibu saling tuding siapa yang harus bertanggung jawab. Bahkan ibu kandung NS melaporkan sang mantan suami ke pihak kepolisian dengan tuduhan pengabaian. Tim Expose mencoba berbicara langsung dengan ibu kandung, Lisnawati, melalui pengacaranya, Mira Widiawati. Namun sayang, karena pada jadwal roadshow, tim hanya mendapatkan balasan melalui pesan suara, meski yang bersangkutan sedang berada di ibu kota. Mohon maaf, semalam saya pulang malam sekali, langsung istirahat, dan hari ini kita ada syuting pagi juga, jadi belum bisa diatur jadwalnya. Nanti ya kalau hari ini bisa ada free, saya koordinasi dulu sama Bang Krisna. Terima kasih. Kematian NS mungkin mengejutkan publik karena ulah keji sang ibu tiri. Namun yang tak kalah terkejut adalah sang guru ngaji. Tim Expose menemui Abdurrahman yang selama 7 bulan terakhir menjadi wali dan orang tua pengganti selama menjalani pendidikan di pondok pesantren. Makanya saya, apapun kebutuhan Nijam dan apapun keberadaan Nijam, pasti saya kontak langsung Pak Haji Asep. Makanya pada waktu itu, dari mana Pak Haji Asep tahu bahwa Nijam itu sakit? Dari saya, Pak. Kenapa saya ngasih tahu? Pertama itu kan Bapak Anwar Satibi WA ke saya, Pak Ustadz, maaf anak saya nggak ke pondok sekarang karena dia lagi sakit. WA itu dibarengi dengan video. Pas saya lihat videonya, penyakitnya aneh. Saya kaget, Pak, luar biasa. Makanya saya telepon Pak Haji Asep karena dia yang lebih bertanggung jawab terhadap almarhum. Pak Haji, tolong, Nizam kenapa sakit, kata saya. Kata Pak Haji Asep, di mana? Di rumah sakit, kata saya. Makanya dia pergi ke rumah sakit gitu. Selama menempuh pendidikan di pesantren, NS merupakan murid yang rajin. Sang guru mendapat kesan jika NS selalu antusias mengikuti segala bentuk kegiatan belajar mengajar. Bersama 100 lebih murid, NS mengikuti arahan guru dan menyimak pelajaran dengan baik. Bahkan, untuk dapat mengikuti pendidikan di pesantren, bocah 12 tahun itu memperoleh perlakuan khusus sebagai anak istimewa di bawah asuhan seorang pemuka masyarakat. Nijam di pesantren itu dihitung dari bulan Juli pas penerimaan siswa baru 2025 waktu itu. Nizam ini menurut saya itu santri yang baik karena di Pondok Pesantren Darul Ma'arif ini salah satu murid terbaik untuk di kelas 1 itu adalah saudara almarhum Nizam. Kenapa saya katakan santri terbaik? Karena dia itu setiap ngaji duduknya paling depan. Kalau keluarganya, ibu kandung, ayahnya sempat menjenguk ke sini nggak? Yang kesini itu cuman 3 orang. Yang paling sering itu Bapak Isep, yang kedua Bapak Anwar Satibi, ayah almarhum, yang ketiga itu saudaranya Wasair dari Diseti. Nah, kenapa itu Pak Haji Isep lebih sering? Karena orang yang pertama memasukkan almarhum ke pondok pesantren itu adalah Pak Haji Isep. Dia lewat telepon, Pak Ustadz, titip anak saya, kata beliau. Sebetulnya itu anak awang, kata dia. Cuman tolong ini anak, anggap saja anak saya, kata Pak Isep. Karena mau tidak mau, Pak Isep itu di sini salah satu donatur pondok pesantren Darul Ma'arif. Ayah NS pun mengakui jika anak laki-lakinya sering mengalami kekerasan dan mengadukan perlakuan sang ibu tiri kepadanya. Sayangnya, ia tak menanggapi secara serius laporan sang anak dan memilih jalan damai agar konflik keluarga tak berkepanjangan. Kalau dulu Nijam sering ngadu ke saya. Sering, memang biru di sini bekas cubitan, tapi saya nggak mempermasalahkan itulah. Paling saya ngomong, mah jangan berlebihan lah. Sering ngadu ke saya. Makanya saya amankan di pondok pesantren sambil sekolah. Yang kejadian terakhir ya, anak saya dilempar sama anak angkatnya dia pakai asbak sampai jidat anak saya bocor. Terus anak saya dibawa ke kamar mandi, dibentak-bentak sama ibunya ini, sama ibu tirinya. Jadi pas saya datang kan, saya habis dari mana lupa ya. Anak saya menjerit-jerit di kamar mandi. Saya samperin, ternyata
diam kamu. Ternyata jidatnya bocor, dilempar asbak sama anak angkatnya. Yang dimarahin anak saya. Kematian NS menjadi gambaran adanya pengabaian bahwa kekerasan yang ia alami tak hanya terjadi sekali, tapi telah berkali-kali namun tidak ada yang peduli. Pada tahun 2023, korban dilaporkan mengalami kekerasan fisik dan psikis. Setahun kemudian, November 2024, ayah kandung korban sempat melaporkan adanya penganiayaan. Namun, berakhir dengan surat perjanjian atau diselesaikan secara kekeluargaan. Terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian. Dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2024, 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Apa saja bentuknya? Ya, kekerasan yang dialami ya kekerasan fisik biasa, seperti dijewer, ditampar, dicakar, seperti itu. Yang pertama ada semacam keabaian ya kalau saya melihat. Jadi si anak N ini dia kan sudah beberapa kali mengalami kekerasan dan bahkan kekerasan sudah menjadi bagian ya dari kehidupannya. Yang perlu saya pertanyakan pertama adalah tetangganya, kemudian yang kedua saudara keluarga besarnya ya. Apakah hanya diam saja? Tetapi yang menarik dari kasus ini Mas, yang kami memang harus turun adalah filisida itu seringnya terjadi pada anak di bawah usia 10 tahun. Nah, pada kasus ini itu terjadi pada usia 12 atau 13 tahun di mana pelakunya ibu. Kalau pelakunya ayah, ada juga pernah kejadian pelakunya ayah itu ada di Kalimantan ya. Di Kalimantan, di Maluku pernah terjadi. Tetapi karena pelakunya ibu, ini sekuat apa sih ibu ini sehingga anak tidak berani untuk melawan. Nah, itulah yang menjadi kejanggalan di dalam kasus ini. Hal ini seharusnya menjadi pembelajaran bahwa kekerasan yang menimpa anak tak layak mendapatkan ampunan. Dalih masih adanya hubungan keluarga dan pendisiplinan mestinya tak menjadi kekerasan fisik dan psikis pada anak sebuah pemakluman. Buktinya, tindakan penegakan hukum yang terus tertunda membuat NS harus kehilangan nyawa. Karena kan pernah dimediasi Mas, dan pada akhirnya dicabut ya, belum dicabut, bahkan laporannya tidak dilanjutkan. Tetapi karena ini seolah-olah perbuatan itu dimaafkan, maka si pelaku merasa bahwa si pelaku siapapun itu, dia akan merasa bahwa saya kan baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, lemahnya pengawasan setelah itu. Harusnya ada mediasi ini, terus ada komitmen siapa saja nanti yang akan turut mengawasi. Tapi ternyata tidak seperti itu. Yang ketiga, menurut saya ada kelalaian terhadap kepentingan terbaik bagi anak, yakni prinsip perlindungan anak. Dalam bentuk kekerasan apapun seharusnya tidak ada mediasi. Ya, apalagi sampai meninggalkan bekas luka. Ya, itu sama saja dengan meninggalkan bekas persoalan pada anak. Dan itu traumanya sangat panjang. Maka kalau kami dari KPAI, apapun bentuk kekerasan itu seharusnya tidak ada toleransi. Gitu. Nah, yang terakhir adalah kita perlu mengetahui lebih lanjut sebenarnya pasca mediasi itu apa yang terjadi. Tetapi kalau dilihat dari kondisi saat ini, berarti kekerasan itu masih terus terjadi di dalam keluarga itu. Kekerasan terhadap anak yang terus terjadi menjadi gambaran mungkinkah minimnya koordinasi antar lembaga menjadi sebuah celah kekerasan terhadap anak oleh keluarga terus terjadi. Jika Komisi Perlindungan Anak mencatat jumlah pembunuhan terhadap anak oleh orang terdekat semakin mengkhawatirkan, sesungguhnya apa yang sedang menjangkiti masyarakat kita? Mengapa perilaku kejam justru mudah terlampiaskan pada orang-orang tersayang? Saksikan selengkapnya usai jeda.